Oke, kembali dengan pembelajaran matematika peminatan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri yang berbentuk seperti ini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak boleh 0. Nah, jadi ini ada syarat A tidak boleh 0. Nah, adapun uraian materinya, di dalam menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat, di sini kalian harus menggunakan identitas. Nah, adapun identitas trigonometri yang dipergunakan, yang pertama adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah 1 plus tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Adapun interval nilai dari sin dan cos perlu juga kalian ingat bahwa intervalnya adalah di antara negatif 1 sampai 1 untuk sin, itu juga untuk cosnya dari negatif 1 juga sampai 1. Nah, supaya kalian lebih memahami persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat ini, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ketika kalian menemukan bentuk persamaan trigonometri yang seperti ini, dalam tanda kutip, di sini fungsinya sama ya, sama-sama cos. Yang pertama cos, yang kedua cos, maka dapat dengan mudah kalian misalkan. Nah, yaitu kita misalkan P itu sebagai cos X. Nah, ini kita misalkan P-nya adalah cos X, maka kita dapatkan dari bentuk ini, peroleh P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Itu ini sebagai cos kuadratnya ya. Ini sebagai cos, nah, ini konstantonya tetap. Sehingga ketika kita menemukan bentuk kuadrat yang seperti ini, kita dapat dengan mudah melakukan pemfaktoran. Sehingga kita peroleh P dikurangi 2 dikali P ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh P-nya adalah 2 dan P yang kedua adalah negatif 1. Nah, kita cermati untuk yang P2 sama dengan negatif 1. Nah, oke. Sehingga ketika kita kembalikan bentuk ini, maka kita peroleh cos X sama dengan 2 atau cos X sama dengan negatif 1. Sesuai dengan permisalan yang kita buat tadi. Kita cermati untuk cos X sama dengan negatif 1 terlebih dahulu. Nah, cos X sama dengan negatif 1. Ingat, ketika kita menyelesaikan persamaan trigonometri dasar, ada cos X sama dengan K. Nah, maka di sini kita pergunakan. Untuk cos X sama dengan negatif 1. Nah, di sini nilai cosnya bernilai negatif. Berarti kalau kemarin kita sampaikan bahwa nilai cos itu bernilai positif untuk kuadran 1 dan 4, maka cos yang bernilai negatif tapi di kuadran 2 dan 3. Jika kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, karena sudutnya di kuadran 2 dan 3. Nah, ingat, ini ada hal yang terlewat, cos X sama dengan negatif 1 itu bisa kita tuliskan ya. Cos X sama dengan negatif 1 adalah cos dari 180. Nah, sehingga dalam hal ini kita dapatkan X-nya adalah 180 plus K dikali 360 derajat. Nah, kemudian untuk cos X sama dengan 2, hal ini tidak memenuhi. Karena apa? Karena interval untuk cos itu berada dari negatif 1 sampai 1. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah 180 derajat. Supaya kalian lebih yakin apakah himpunan ini betul atau tidak, ini bisa kita substitusikan ke soal. Cos kuadrat X kurangi cos X kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ingat, cos 180 derajat adalah negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan, berarti kita peroleh 1. Dikurangi cos 180 adalah negatif 1. Kurangi 2. Nah, ini sama dengan berapa?
1 dikurangi negatif 1, berarti kan 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Sesuai yang diharapkan. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikurangi 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa, di mana alfanya di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, ini kita tuliskan ulang. 2 kurangi 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kita lakukan bentuk apa ini kita sederhanakan ya. Nah, 2-nya keluar. 2 dikali 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, ini ada angka 2 yang sama di sini. Ya, bisa kita keluarkan, kita peroleh bentuk yang ini. 2 dikali 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Dan ingat kembali bahwa kita punya identitas yang mana kita punya ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, identitas ini kita pergunakan di sini. Sehingga kita peroleh 1 min cos kuadrat alfa adalah sin kuadrat alfa. Sehingga kita dapatkan baris yang ketiga ini, 2 sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kemudian sin alfanya kita pindah ruas. Kita peroleh 2 sin kuadrat alfa dikurangi sin alfa sama dengan 0. Nah, di sini sudah dalam bentuk sin. Maka kita misalkan P sama dengan sin alfa. Maka kita peroleh 2P kuadrat dikurangi P sama dengan 0. Kita lakukan pemfaktoran, diperoleh P dikali 2P dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan P sama dengan 0 atau P sama dengan setengah. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Nah, untuk P sama dengan 0, maka kita peroleh sin alfa sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk P sama dengan setengah, kita peroleh sin alfa sama dengan setengah. Dan untuk sin alfa sama dengan 0. Ingat bahwa sin berdasarkan persamaan trigonometri bentuk dasar. Nah, itu maka di sini ada 2 hal, yaitu kuadran 1 dan kuadran 2. Adapun di kuadran 1 bentuknya ini, alfa sama dengan 0 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 diperoleh alfanya 0. Untuk K sama dengan 1 diperoleh alfanya adalah 360 derajat. Nah, lalu untuk kuadran yang selanjutnya, nah ini. Alfanya adalah 180 derajat plus K dikali 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, kita peroleh 180 derajat. Untuk selanjutnya, jangan lupa ini. Sin alfa sama dengan setengah. Nah, untuk kuadran yang pertama, kuadran 1, alfanya adalah 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Mengapa bisa dapat angka ini? Karena di sini adalah sin alfa sama dengan setengah, itu adalah sin berdasarkan persamaan trigonometri dasar, itu adalah sin 30 derajat. Nah, ya, alfanya kita peroleh di kuadran 1, alfa plus K dikali 360. K sama dengan 0, kita peroleh alfanya 30 derajat. Sedangkan untuk kuadran 2, alfanya adalah 180 derajat dikurangi 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Kita peroleh alfanya adalah 150 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, diperoleh alfa sama dengan 150 derajat. Nah, dalam hal ini ada 5 alfa, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 0, 30, 150, 180, dan 360. Jadi ada 5 ya anggota himpunan penyelesaian. Jadi dari contoh 1 dan 2, saya harapkan bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Nah, untuk selanjutnya akan dicoba untuk mengerjakan latihan soal. Ada 4 latihan soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Silakan dikerjakan dengan sendiri. Ya. Jadi artinya kalian tidak usah melihat jawaban yang ada di modul, tapi cobalah untuk mengerjakan dengan penuh percaya diri bahwa kalian bisa. Nah, dan setelah itu silakan dikumpulkan di Google Classroom Anda. Saya kira cukup
untuk hari ini dan terima kasih atas perhatiannya.